Oke, halo guys, balik lagi sama aku Asya di sini di episode yang ke-10. Dan di episode yang ke-10 tentang logarithm ini kita akan membahas tentang yaitu apa yang disebut dengan array gitu. Jadi array ini itu bagian gitu ya dari tipe data gitu. Bagian ya, bukan salah satu tapi bagian dari tipe data. Terus mungkin ada dari kalian yang tanya gitu, lah, Syah, kalau array itu bagian dari tipe data, ngapain pas kemarin pas kita bahas tipe data ini tuh nggak lu jelasin gitu. Ya, sebelum kita mengenal array ini, kita perlu tahu dulu tentang looping gitu. Dan pada saat aku ngebuat video tipe data, kita belum mempelajari tentang counterflow, kita belum mempelajari tentang looping. Dan kalau misalkan kita mau lebih efisien menggunakan si array ini, kita harus tahu dulu tentang looping gitu. Jadi aku nggak keluarin dulu di situ, dan aku masukin ke episode yang ke-10. Karena kita harus tahu dulu tentang looping biar bisa mengefisiensikan menggunakan si array ini gitu. Jadi langsung aja, nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke materinya gitu. Sebelum kita menggunakan array itu, kita harus tahu dulu pengertian array itu apa sih gitu ya. Yang pertama, kalau di penjelasannya itu, array adalah sebuah kumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan disimpan dalam satu nama variabel. Setiap elemen dalam array bisa diakses menggunakan indeks atau posisi yang biasanya dimulai dari 0 atau 1, tergantung bahasa pemrogramannya gitu. Nah, di pengertiannya ini itu dia dijelasin gitu, yang memiliki tipe data yang sama. Jadi dalam array ini itu menyimpan tipe data yang sama tapi banyak elemen, elemennya itu banyak. Kalau misalkan di variabel itu kan kita menyimpan satu tipe data dan juga satu elemen. Di sini tipe datanya itu satu tapi elemennya itu bisa banyak gitu. Tapi kalau di bahasa pemrograman lain itu ada yang array-nya itu bisa nyimpen berbagai tipe data gitu. Tapi kalau di logarithm itu cuma satu tipe data tapi elemennya banyak. Terus kita lanjutin, setiap elemen dalam array bisa diakses menggunakan indeks. Indeks itu kalau kalian tahu indeksnya udah aku jelasin di episode yang keberapa tentang function string, kita ngitung chart itu kita masukin indeks dan biasanya dimulai dari 0 atau 1. Dan kalau di bahasa bukan bahasa, di logarithm itu mulainya dari 0 gitu. Ini tergantung bahasa pemrogramannya ya. Dan di sini aku udah ngasihin gambar gitu ya. Jadi array itu suatu variabel yang bisa nyimpan beberapa elemen dengan tipe data yang sama gitu. Dan awalan perhitungannya, indeks, itu biasanya itu dimulai dari 0 gitu. Makanya ini ditulisin 0 karena kolom 1 itu dihitungnya 0, kolom 2 dihitung 1, kolom 3 dihitung 2, dan seterusnya. Ini tuh indeksnya. Dan di kolom-kolom ini tuh elemen-elemen nanti yang kita akan isi gitu. Simpelnya kayak gitu. Terus kita lanjut ke bentuk array-nya. Jadi bentuk array-nya itu kayak yang tadi, ini indeksnya itu 0 itu penyebutan atau urutan awal perhitungannya itu dari 0 sampai unlimited, terus sampai banyak juga bisa. Terus yang di atas itu elemen-elemen yang kita isiin. Jadi 0 dulu isinya 1, terus indeks ke 1 isinya 2, dan seterusnya gitu. Di sini indeks array dimulai dari 0 kayak yang tadi aku sebutin. Array kumpulan variabel yang homogen. Kalau di logarithm itu hanya bisa menyimpan satu tipe data. Tapi kalau misalkan di bahasa pemrograman kayak JavaScript atau Python itu bisa menyimpan berbagai tipe data di satu array gitu. Terus jumlah, tidak ada limitasi atau batasan untuk isi array. Jadi bisa banyak, bisa dikit, terserah kalian, dan itu kalian tentuin aja gitu. Biar kalian gak bingung, kita langsung aja implementasiin ke logarithmnya. Tapi sebelum itu kita buat aja dulu folder seperti biasanya. Di sini kita buat di episode ke-10. Enter. Oke, kita buat, kita minimize saja dan kita buka si logarithmnya. Muncul di sini dan kita besarin dulu ya. Nah, di sini kita ngedeklarasiin dulu, declare. Nah, di sini tuh ada tipe datanya. Jadi kita kalau ngebuat array itu hanya bisa nyimpan satu tipe data. Kalian pilih real, kalian pilih string, boolean, atau integer. Kita pilih yang integer dulu. Terus di sini ada tombol array, kalian pencet. Dan di sini ada array size. Jadi kalian tuh pengen array ini menyimpan berapa elemen gitu. Jadi kalau misalkan kalian pilih satu ya cuma satu elemen gitu. Kalian pilih 3 ya 3 elemen, 1, 2, 3. Jadi kalian tuh mau nyimpan berapa elemen di dalam array itu gitu. Misalkan aku pilih 3 gitu ya. Jadi bakalan ada 3 kolom gitu yang untuk bisa disisipin elemen-elemen yang bentuknya tipe datanya integer gitu. Di sini aku namain misalkan jawaban gitu ya. Jadi variabel jawaban itu bentuknya array yang menyimpan tipe data integer yang banyaknya itu 3 gitu. Terus di sini masukin elemennya ke array itu gimana sih ya? Nah, caranya
itu kita inputin gitu ya, kita minta di user, terus di sini nama variabelnya kan jawaban gitu. Tadi array itu mulainya dari berapa? Dari 0 ya. Ini bukan kayak gini tapi kurung siku gini. Jadi kita masukin dulu elemen pertamanya 0 gitu. Elemen 0 ini mau diisi apa gitu. Jadi elemen 0 ini nanti user masukin ke variabel array yang indeksnya 0, yang pertama kali 0 gitu. Terus di sini kita inputin lagi, kita minta lagi gitu ya, jawaban yang ke 1 gitu. Kolom yang kedua atau urutan yang kedua itu mau diinputin apa? Karena dia kolom kedua, dia itu indeksnya 1 gitu. Terus di sini yang terakhir jawaban yang ketiga dengan indeks 2 gini. Oke gitu. Terus misalkan kita run gitu ya. Tadi ini tipe datanya apa? Integer gitu ya. Jadi kalau misalkan kita masukin 3, kita masukin 5, kita masukin 7, itu sebenarnya angka-angka 3, 5, 7 ini itu udah masuk ke dalam variabel jawaban, tapi kita nggak bisa ngeluarin gitu. Nah, cara ngeluarinnya tuh gimana? Mirip sama si inputan ini. Kita tinggal panggil lagi pakai kurung siku dan juga angka indeksnya. Misalkan kita mau ngeluarin indeks yang ke kolom yang kedua gitu, berarti indeksnya berapa? 1 gitu. Di jawaban 1 gitu. Di jawaban ya, kenapa jawaban? Jawaban gitu. Oke, dan misalkan kita run gitu. Ini misalkan kita urut 1, 2, 3 gitu. Nah, dia akan keluar 2 gitu ya. Ini aku minimize aja gini. Dia akan keluar 2 gitu. Kenapa? Karena yang kita panggil itu elemen yang ada di posisi indeks 1. Indeks 1 itu urutannya berapa? Kedua. Karena dimulai dari 0 sama 1 gitu. Gini. Nah, kenapa aku pada saat ngebuat video variabel nanti berdata nggak aku maksudkan array? Karena kalau misalkan kita buat array-nya itu panjang, kita bakal nginputin panjang banget gitu kan. Maka oleh karena itu aku ngejelasin dulu tentang looping. Karena di sini kita bisa looping. Kalau mungkin kalian paham, ini bisa di looping dengan for gitu ya. Jadi kita pakai aja looping for, habis itu jawabannya juga kita looping for, habis itu kita cuma punya berapa baris? Cuma punya 2 baris gitu. Misalkan di sini aku pakai looping for gitu ya. Satu lagi kita pakai looping for gitu ya. Terus yang bawah ini aku hapus aja. Delete aja. Terus di sini aku misalkan declaration lagi. Di sini integer, ini misalkan i, n gitu. Yang satunya i dulu deh. I gitu ya. Start value-nya karena indeks itu dimulai dari 0 jadi 0. Terus ini aku sampai 2 karena akhir indeksnya itu 2, increasing dia akan naik. Terus di sini kita akan input gitu. Input jawaban, terus indeksnya tuh sesuai i-nya tadi itu. Jadi kita masukin dulu misalkan 0, indeks ke 0 itu mau diisi apa, indeks 1 sampai dia ke kedua, terus habis itu turun. Nah, di sini kita masukin n, start value-nya juga 0, n value-nya juga 2, dan kita oke, dan kita keluarin atau outputin. Ini jawaban ke n gitu ya. Nah, udah. Nanti cuman baris ini aja kita udah sama kayak yang tadi gitu. Bahkan ini lebih simple. Kalau misalkan array-nya itu banyak, kita bisa gitu. Misalkan kita run di sini misalkan 1, 2, 3. Nah, muncul 3. Makanya itu kenapa kalian harus tahu dulu tentang looping. Kalau kalian belum lihat video looping, kalian lihat dulu video tentang looping biar kalian bisa mengefisiensikan menggunakan array ini. Jadi kalau misalkan di sini aku itu mau size-nya misalkan 10, kita nggak usah lagi nih kayak input 10, output 10, nggak usah, kita tinggal looping. Ini kita ganti sampai berapa guys? Sampai 9 karena dia indeks dimulai dari 0. Terus ini kita ganti juga sampai 9. Kita oke. Dan kita koran misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enter. 10 enter. Nah, keluar. Sesimpel itu. Ini tapi aku baikin lagi, jangan aku baikin jadi 2 gitu deh. Jadi di sini aku baikin jadi 1 dan di sini juga jadi 1. Oke. Nah, tapi tadi kan aku bilang satu array itu hanya bisa diisi dengan tipe data yang sama gitu. Kalau misalkan ini tadi integer, aku inputin misalkan Asia gitu. Bisa nggak? Nggak bisa, akan error. Invalid value, enter a value of type integer of jawaban 0 gitu. Jadi
Kalau misalkan kita mau masukin string, ya di sini diubah ke string. Kalau misalkan boolean, kita ubah ke boolean gitu. Kalau misalkan ini string, terus aku run, terus aku masukin hash ya gitu, masuk, terus masukin misalkan 45 gitu, masuk, karena ini integer ini akan diubah ke string gitu. Simpel itu. Kita balik lagi ke PPT-nya. Terus kapan sih Syah kita menggunakan array atau penggunaan array itu buat apa sih Syah gitu? Yang pertama itu menyimpan banyak data secara efisien, karena variabelnya itu cuma satu tapi bisa disimpan dengan banyak elemen dengan tipe data yang sama gitu. Terus yang kedua, akses data dengan cepat. Kayak kita tuh cuma ngeganti indeksnya gitu. Kalau misalkan kita jawaban tapi indeks urutannya itu yang berapa? Yang kelima, ya udah jawaban tutup kurung 5 siku, udah selesai gitu. Jadi itu akan lebih cepat dan efisien gitu. Terus yang ketiga itu mempermudah pengolahan data dengan looping. Yang tadi aku sebutin, kita tuh kalau misalkan mau linear juga bisa, tapi kalau lebih efisien kita tuh bisa ngeloopingin itu. Oleh karena itu kalian kenapa harus paham dulu tentang perloopingan for gitu sih. Oke, mungkin itu aja di episode yang ke-10 ini, dan kita akan lanjut ke episode yang 11 tentang apa? Saksiin aja. Dan di episode yang 10 ini kita udah ngebahas tentang apa itu array gitu. Jadi sampai sini aja video di episode 10, kita akan lanjut ke episode yang 11. Stay tune. Salam programmer. Dadah.